ada musik musik apa ya ibaratnya ya, musik lokal sono yang heboh gitu, tapi asik. Seru sih, seru banget. Aku makin kebayang sih sama vibes-nya Thailand berarti ya. Want to explore banget sih. You should, ya? you must. Kalau mau tahu hidden gems, hidden places, sebisa mungkin temenan sama orang lokal. Diajak mana-mana. Kenalan aja ya? Kenalan aja. Merasa cocok, merasa open. Nggak usah takut sih menurut aku. Kayak apa ya? Menurut aku kalau ngerasa takut tuh sayang aja. Iya, benar. Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all. Enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo semuanya, kembali lagi di 1% Podcast. 1% adalah media edukasi life skills yang mengajarkan ilmu-ilmu penting yang tidak diajarkan di sekolah. Nah, podcast kali ini juga kita datang dari Evans Travel Guide. Jadi Evans Travel Guide itu apa sih? Kita ini adalah platform untuk membagikan tips and tricks seputar dengan traveling. Nah, nantinya kita bakal merambah nih, ada di TikTok, di Instagram, dan juga di YouTube. Jadi jangan lupa ya untuk follow @evanstravelguide.id di Instagram dan juga di TikTok. Oke, nah perkenalin ya teman-teman semuanya, aku Sheila, aku dari 1% dan juga dari Evans Travel Guide. Di sini aku ditemenin bareng sama Kak Gego, sering dipanggil Kak Gege. Gimana nih Kak Gege, apa kabar? Baik banget. Sheila sendiri gimana? Baik banget. Kak Gege udah lama banget ya kita nggak ketemu ya? Lama banget. Lama banget ya, Wah. 1 tahun lebih. 2 tahun gitu? 2 tahun ya? 2 tahun, Yeah. 2 tahun teman-teman. Wah. Gila, udah lama banget. Dan Kak Gege sekarang udah seneng banget buat explore banyak negara ya. Iya, mau mulai. Lagi mau mulai. Lagi ada apa nih? Apa ada lagi sakit hati kah? Oh, ada tuh. Gimana? Enggak, yang terakhir sih yang ke Thailand kayak gitu, sempat kenal cewek segala macem. Cuman ya udahlah, nggak lama kan ya. It is what it is. It's meant to be like, ya udah. Kalau udah segitu ya udah. Cuman karena dia juga ternyata ada beberapa hal yang bikin Thailand tuh asik ya gitu loh. Terus banyak yang bisa dieksplor kayak gitu. Hal-hal yang kecilnya kayak gitu, yang hidden segala macam gitu. I see. Nah, akhirnya yang ngeberangkatin KGG ini ke Thailand ya. Iya. Ke Thailand, I see. Itu ngeberangkatin. Tapi emang sakit hati tuh emang kayak gitu ya? Sehebat itu. Kayak even though it's the end of something, but it's also the beginning of something. Benar. Ya kan? Benar. Mau buruk atau baik, ya it is what it is. Jalanin aja, asik kok. Benar. Dan untungnya tuh destinasinya Thailand sih. Untungnya Destinasinya Thailand. Dan itu maksudnya masih di ASEAN juga kan. Dan seru banget. Gimana? How was Thailand so far? It was really fun. Kayak terutama orang-orangnya, vibe-nya. Kadang kayak bikin pusing juga kalau di Bangkok kan juga hampir sama ini ya, hampir sama kayak Jakarta gitu ya. Kenceng, pace-nya, orang-orang tuh kayak mau kemana segala macem. Cuman kayak sama ini. Hampir semuanya enak kecuali cuacanya. Apalagi pas heat wave kemarin sempat ke Thailand pas heat wave. Dan kalau nggak salah ini koreksi aja ya, pas bulan Juli gitu, Maret, Mei, Juli. Iya, bukan Juli, Juni. Nah, sebelum Juni itu apa? Mei, ya, sekitaran segitu, Mei. Itu kalau nggak salah ada artikel yang bilang kalau ada 11 orang meninggal karena heat wave. Satu Thailand. Cuman koreksi aja, kayak takutnya aku salah baca. Cuman panas banget waktu itu. Berapa derajat tuh kira-kira?
38-40 lah. Sumpah. Itu kayak udah dipanggang sih. Iya serius, itu tuh diem ya. Cuman diem doang, rokok tuh udah ini nih, udah mandi keringet. Terus kayak, kan jadi inget Jakarta ya. Terus itu tuh bercanda tuh sama teman. Ada waktu itu sama teman. Kita bercanda kayak, Jakarta sepele, sumpah. Jakarta sepele, sepanas itu. 2 kali lipat ada kali ya? Kali, Panasnya. iya kayaknya. Untuk khusus bulan itu ya. I see. Cuman kalau pas Juli aman. Juli Agustus kayak gitu kan kemarin sampai sekarang itu musim hujan juga. Benar. Jadi suhunya sejuk kalau hujan. Oh, Sejuk. Oke. Belum tahu tuh kenapa kayak apanya. Entah, padahal juga dari ekuator itu jauh. Cuman ya pas hujan tuh kemana-mana gampang lah kecuali basahnya. Itu aja. Lebih nyaman lah. Lebih nyaman ya, lebih adem ya. I see. Seru sih. Dan ini sebenarnya banyak banget nih Kak yang mau aku omongin soal Bangkok. Cuman kita runut aja kali ya dari apa tuh namanya, dari stigma dulu nih. Yeah. Stigma orang soal Bangkok nih. Aku sempat waktu itu tuh ngedengar Bangkok punya nama lain ya, nama Thailandnya ya, Apa yang panjang itu ya, yang Krungchop Mahanakon itu. Itu aja aku nggak apa loh, kayak nggak notice aku. Terus. Iya. Nah, tapi jadinya banyak banget stigma orang yang mungkin ngelihat Bangkok tuh sebelah mata nih. Dan kayak apa tuh? sih? Misal kayak bahasanya lucu gitu, bahasanya lucu. Tapi gimana nih menurut KGG? Emang apakah mereka tuh lucu juga ya ngomongnya gitu? Untuk orang yang nggak biasa mungkin ya, kedengaran lucu awalnya. Cuman kalau udah tahu gimana alasan mereka kenapa aksennya kayak gitu, terus gimana tone-nya ngomong mereka kayak gitu. Sebenarnya kalau aku samain kayak kayak Bandung itu sama aja. Sama aja ya. Jadi aku punya temen kenalan orang Thailand, dia orang Chiang Mai gitu. Namanya Toy. Toey. Toy. Kan? Nah, jadi dia bilang kalau mau manggil nama yang sopan dan halus itu nadanya tuh agak panjang kayak Toy. Toy. Hampir sama kan kayak orang Sunda gitu. Semakin kayak dihalusin agak panjang itu makin halus kan, makin sopan. Sama aja. Bener. Dan kalau jutek manggil orang kayak Toy. Waktu itu tuh kenal Toy, Tao, Bim. Jadi manggil Bim tuh juga Bim. Kan kedengeran tuh kayak di film gitu, Bim. Itu tuh makin halus, makin sopan gitu. I see. Tapi bahasa di sana sulit nggak Kak kalau misalkan kita ngomong bahasa Inggris? Maksudnya kalau as a traveler ya Kak ya, as a traveler tuh sulit nggak sih kalau ngomong sama mereka? Enggak, surprisingly kayak mungkin kadang kalau di awal-awal akan sulit ngedengerin. Kayak misal kalau nggak salah tuh R jadi L, sentran atau N gitu lupa. Ada beberapa huruf yang nggak dibaca. Cuman kalau udah biasa, misal let's say hari kedua atau ketiga itu bakal paham karena mungkin lidah kita nggak terlalu jauh kali ya, masih satu Asia Tenggara gitu. Dan kalau mau ngomongin banyak nggak sih orang yang ngomong bahasa Inggris di sana? Surprisingly banyak. At like basic skill, kayak misal mau beli mie ayam, bukan mie ayam, mie egg duck noodle, kayak gitu, mie bebek, kayak di pinggir jalan segala macam itu, orang-orang kebanyakan bakal paham kayak what is this, mereka bisa jawab how much, terus angka-angka yang ya sewajarnya orang belilah kayak gitu, gampang. Dan kalau pengen misal immerse sama orang, sama kayak misal pengen ngobrol nih, mana aja kayak recommend places-nya, gimana cerita si tempat ini. Biasanya kalau aku kayak gitu, pengen tahu kayak tempat ini ada sejarah nggak sih, biar immerse kalau lagi main kan. Lebih gampang ngomong sama anak-anak muda kayak gitu, kayak seumuran aku tuh, iya kebanyakan aku ketemu yang kayak
umuran 30 ke bawah lah kayak gitu. Mereka seneng ngobrol. Terus kayak gimana ya, sering sharing. Jadi vibe opennya tuh kerasa gitu. Gitu. I see. Berarti mereka lumayan humble juga ya. Humble. Dan nggak perlu takut ya Nggak kalau di sana. Sopan banget. Sopan banget ya. Bahkan hospitality-nya seenggaknya di kota-kota kecil ya. Kayak Chiang Mai, Chiang Rai. Itu orang-orangnya sempet aku kayak diajak main seharian, naik motor mereka, kayak gitu. Padahal itu strangers. Oke. Itu ketemu pas mau ke temple. Mau kayak apa ya, pengen lihat ibadahnya orang Buddhis gimana sih. Templenya tuh Doi Suthep di Chiang Mai. Itu naik kolbak, angkoknya Thailand lah. Yang itu mobil bak yang dimodif. Kalau biasa lihat di film-film kayak gitu, kayak ya pasti ada lah kayak gitu. Itu harganya biasanya 30 baht atau 50 baht. Nah, ketemunya di situ. Ya udah tuh, waktu itu aku sendirian. Liatin jendela, liatin jalan. Nah, ada satu grup orang Thailand kayaknya ngomongin aku. Cuman aku nggak tahu ya. Ini orang apanya? Emang ngomongin atau emang asik sendiri kayak gitu. Terus ketika pas di tempat, pas aku mau nanya kayak apanya ke drivernya, ini sampai jam berapa Pak? Kayak gitu. Paling gampangnya lah, ibaratnya di Indonesianya. Si drivernya kurang paham nih, kayak what time? You here wait what time? Kan susah tuh. Nah, si grup Thailand itu bantu. Oh, you have to wait here to 2 p.m. o'clock. And if you lost or something, you can see the number of the truck or the car or something. Akhirnya kenal tuh dari situ. Dia sempat mention kalau kenapa temennya tuh, dia tuh cerita pas kita udah ngobrol. Kenapa nggak lu ajak ngobrol, ibaratnya gitu. Dia kelihatannya kesepian gitu, lu kan bisa bahasa Inggris, udah ngobrol aja. Kita orang Cina tuh kayaknya. Ya gitu, akhirnya ya udah malah akrab. Terus main seharian ke tempat-tempat yang lumayan hidden. Nah itu, kalau mau tahu hidden gems, hidden places, sebisa mungkin temenan sama orang lokal. Diajak mana-mana. Kenalan aja ya? Kenalan aja. Merasa cocok, merasa open. Gak usah takut sih menurut aku. Kayak apa ya? Menurut aku kalau ngerasa takut tuh sayang aja. Iya, benar. Itu akan menutup possibilities atau opportunities gitu. Karena justru kita keluar negeri itu untuk explore ya. Nah, benar ya. Explore, membuka diri, membuka apalagi kayak apanya, pengalaman, terus nambahin, kita belajar sesuatu kayak gitu. Akan lebih baik kalau kita belajar sesuatu dari setiap tempat yang kita kunjungin kan, kayak gitu. Benar. Oh, belajar ngurangin rokok loh, gara-gara apanya dari Thailand. Oh ya? Iya, Kenapa serius. tuh? Emang kenapa ada apa tuh di Thailand yang bikin KGG? Kurang ngerokok. Kurangin deh ngerokoknya gitu. Satu hal yang nggak aku expect, apalagi kayak masih Southeast Asian gitu. Orang-orang Thailand itu sangat peduli kesehatan. At least kayak mereka nggak suka ngerokok. Jarang banget teman-teman lokal yang aku temuin itu ngerokok. Rokok, minum, bahkan kayak kalau lagi, kan sekarang masih legal tuh ganja. Itu nggak ada. Kayak jarang banget. Mungkin ada beberapa orang tapi jarang yang seenggaknya deket sama aku. Mereka jarang minum, jarang ngerokok, jarang itu nge-weed segala macam itu. Dan walaupun di publik boleh ngerokok, itu tapi nggak boleh deket orang. Jadi misal aku ngerokok di depan 7-Eleven, deket aku ada orang, pasti ada orang lain yang bakal ngingetin aku, nggak boleh ngerokok sini, boleh ngerokok, cuman agak jauh dari orang. Dan kalau kebiasaan kita, at least kebiasaan di generasi aku atau tempat main aku, abis makan kan ngerokok ya. Iya benar. Iya kan, enak. Biar chill. Nah biar chill lah kayak gitulah. Nah di sono itu nggak boleh di meja karena ada orang. Biasanya disuruh minggir dulu atau keluar yang jarang orang gitu. I see. Se-aware itulah mereka. I see. Menarik banget nih. Nah, Karena kalau di Indonesia kan kayak diangkut gitu, mana di situ ada anak kecil, ada yang hamil, di transportasi public places juga gitu.
Kita kan nggak pernah tahu orang punya asma atau Nah. apa kan. Mereka peduli banget. Wow, Mereka, menarik nah sih. itu keren banget. Iya. Dan kalau rokok itu cara jualnya hampir sama kayak di Singapura. Oh, gimana tuh? Kayak nggak di display secara jelas, displaynya tertutup. Semua packaging rokoknya itu nggak ada yang pakai packaging dari perusahaannya. Let's say kayak Marlboro biasanya merah sama putih. Mereka nggak pakai. Oh, oke. Mereka pakainya kayak full apa ya namanya tuh, kayak peringatan rokok tuh buruk atau apa segala macam. Terus ada gambar inilah, let's say propaganda untuk, bukan propaganda sih, anjuran untuk kalau akibat ngerokok tuh kayak gini, full kayak gitu. Oke. Oh, sama aja kayak di Indonesia ada fotonya juga, Ya. tapi nggak ada nama mereknya gitu. Nggak ada, Oke. nama ada, Oke. cuman packaging tuh full black, Oh. semua hitam dan full foto itu. I see. Tuh. Wow, menarik. Nah, ini nih yang bikin orang-orang mungkin pengen nih dan juga tertarik gitu ya sama Bangkok. Mungkin buat temen-temen yang pengen tahu Bangkok lebih jauh lagi nih Kak, ada nggak sih kayak satu insight deh, atau nggak satu kayak, wah ini cuman aku temuin nih di Bangkok gitu. Atau enggak, jangan di Bangkok deh, di Thailand as a whole. Oke, Thailand as a whole. Ada nggak Kak kira-kira satu insight gitu, kayak oh ternyata di sana tuh nggak boleh buang sampah, kalau buang sampah tuh didenda misalnya. Oh, itu sih aku kurang tahu kalau soal denda sampah. Tapi overall setiap tempat yang aku kunjungin sampah emang jarang sih, dan lebih bersih aja gitu. Oke. Nggak tahu dari kesadaran orang atau apa gitu. Oke. Satu hal yang let's say berkesan dan cuma di Thailand doang gitu ya. Aku lihat ini sih, gimana orang bisa ikut berpartisipasi dalam ibadahnya orang Buddha. Oh, Dan oke. ada hari tertentu itu kita bisa ngasih charity dalam bentuk entah uang, makanan ke biksu. Dan kayak apanya, selain charity yaitu bisa kayak diajak misal ibadah ke dalam tempelnya gitu. Namanya apa ya bahasa Indonesianya? Ya let's say temple lah ya. Terus gimana mereka cara ibadahnya, terus kita kayak apanya bukan diajarin sih, cuman kayak ya udah niru gua nggak apa-apa, ayo kita ibadah bareng kayak gitu. Terus dengerin chantingnya, alunannya, terus kalau mau ngajak ngobrol bisa kayak gitu. Dan lebih berkesan lagi kayak bakal nemuin orang yang sama buat melihat value itu. Kayak misal aku bukan Buddha nih, aku dari Indo. Ada juga kayak traveler lain ikut ibadah itu. Terus kita juga kayak coba belajar melihat value orang Buddhis itu gimana sih, cara melihat mereka melihat dunia tuh kayak gimana sih kayak gitu. Kita bisa sharing segala macam. Ke traveler lain juga yang kayak aku banyak nih beberapa orang yang aku kenal tuh kadang mereka suka curhat. I don't really know what to do in my life kayak gitu. Ya udah, pilihannya tuh ke Bangkok. Kenapa? Ya orang open. Orang mungkin karena ini juga kayak ajaran Buddha atau apa segala macam, tergantung dari mereka sih gimana belajarnya. Cuman banyak banget yang tiap kali aku temu travelnya kayak gitu. Ya Bangkok is one of the destination for people maybe is kind of lost, but mereka find meaning aja di situ. I see. Itu satu yang keren sih menurut aku. Wow. Aku kebayang banget sih ambience-nya. Itu kayaknya seru banget untuk dieksplor sih. Pernah nonton ini, film Eat, Pray, Love? Eat, Pray, Love kayaknya belum deh. Kalau enggak, film-film yang mungkin gue nggak tahu nih di hidup gue ngapain. Gue pengen cari sesuatu yang beda. Gue pengen ke society yang kayak vibe-nya beda. Cara mereka melihat dunia itu beda. Ya itu, at least di Chiang Mai lah, itu yang aku berkesan banget. Aku bisa immerse sama kehidupan biksunya kayak itu. Coba hiking ke Monks Trail. Monks Trail tuh jalur pendakian biksu. Ada satu jalur yang biasa didaki oleh biksu.
dari Chiang Mai kotanya ke Doi Sutep. Doi Sutep tuh tempelnya, salah satu tempel buat ibadah. Ya udah, hiking di situ, cara immerse, cara bersikap ke apa nih di depan biksu gimana, cara ngobrolnya gimana. Kita nggak boleh pakai pakaian vulgar. Nilainya hampir sama lah. Kalau ketemu sama biksu harus pakaian tertutup, kayak gitu. Ke tempel pakaian tutup. Nah, itu berkesan banget sih. I see. Oke. Nah, berarti Kak Gego nih ke mana aja nih waktu ke Thailand? Maksudnya ke kota-kota mana aja selain Bangkok? Bangkok, Pattaya. Pattaya itu daerah pantainya. Chiang Mai sama Chiang Rai. Oke. Chiang Mai itu ibarat kayak Bandung, tapi masih panas. Rata-rata suhu di sana tuh 28 lah. Oh, oke. Masih lumayan panas kan. Panas sih. Cuman kalau malam lumayan dingin lah. Ada kota dekat Chiang Mai itu tuh 3 jaman, itu Chiang Rai. Itu hampir sama. Vibe-nya cuman lebih, kalau Chiang Rai itu more like village lah. Chiang Mai itu masih ada ini nih, ada bandaranya, masih kerasa kota. Kalau Chiang Rai-nya lebih ke pedesaannya gitu. Gitu. So, apa yang Kak GG temuin nih dari 4 kota? Kita mulai dari Bangkok dulu deh. Apa sih yang ada di Bangkok tuh? Yang Kak GG temuin di Bangkok? Wah, macem-macem banget sih. Macem-macem banget Kalau aku simpelin satu kata, melting pot sih. Melting pot. Oke. Kayak expat banyak, Oke. lokal banyak, terus hidup piku kota. Oke. Ke Chinatown-nya apalagi, wah, kayak rame banget Rame orang. Cuman asik ya. kayak vibe kota yang kalau kamu lihat di film Hong Kong atau apa gitu. Oh, ada satu turis Cina, dia bilang namanya Hans. Dia bilang kalau Bangkok sekarang itu kayak Shanghai-nya tahun 1980-an. Oke. Jadi kalau mau feeling like Shanghai, kata dia, itu ya udah ke Bangkok aja, ke Chinatown apalagi. Oke. Itu vibe film Cinanya tuh ada tuh, vibe Hong Kong atau Shanghai gitu katanya. Kebayang sih. Nah, itu Bangkok. Oke. Banyak hal yang bisa dilakuin di Bangkok. Kayak Jakarta nggak, Kak? Kurang lebih lah. Kurang lebih. Oke. Cuman mungkin aku bias ya, karena karena itu luar negeri. Cuman menurut aku ada 1-2 hal yang lebih bagus Bangkok lah. Oke. Entah itu vibe-nya, entah itu kayak public transport-nya, itu gampang banget. Jadi misal teman-teman mau main ke Bangkok nih kayak gitu, walaupun ada option Grab, itu menurut aku cobain ini aja public transportnya. Misal dari bandara naik bis atau naik kereta kayak gitu. Itu rekomen banget, itu gampang. Dan menurut aku kalau pengen ngerasain vibe city, itu cobain public transport, mau city apapun itu, biar tahu kayak apanya soul of the city itu kayak gimana sih, ya kan? Biar kayak kalau di public transport kan lihat orang-orang nih, gimana orang-orangnya, terus immerse sama daily life mereka kayak gini ya, tiap hari mereka naik kayak gini, terus apa sih yang mereka lihat kayak gitu. Itu sih yang menurut aku oke. Kalau di Bangkok gampang kok public transportnya. Public transportnya gampang ya? Gampang. Oke. Ada apa aja tuh Kak berarti public transport? Kalau nggak salah ya, ada bis pasti. Bus itu banyak line-nya, banyak jurusannya. Yang penting ini aja teliti ketika lihat bus stopnya. Kalau soal kereta itu ada namanya LRT, MRT, sama BTS. Nah, MRT bersama kayak, MRT kan di bawah tanah ya? Ya, sama lah kayak Jakarta, LRT juga di atas. BTS tuh hampir sama kayak LRT, kalau menurut aku ya. Cuman dia lebih kayak touch every points of the city. Misal ke tempat mall, terus tempat museum, tempat perbelanjaan, sekolah, kantor, segala macam. Itu di BTS gampang. Atau aku kebalik sama MRT. BTS lah kalau nggak salah ya. Warnanya
di Google Map ada logonya kok. Jadi nggak usah takut kayak apanya, mana sih beda MRT, BTS segala macam. Logo-logonya beda dan gampang di apa ya? Di diferensiasi. Oke, bisa Bedain. bedain ya. Ya, kayak Oke, gitu. oke. Berarti teman-teman cek Google Maps aja ya. Nah, kalau itu aman. misalkan jalan-jalan di Bangkok ya. Mm-mm. Oke. I see. Nah, tapi aku tuh penasaran. Ini kita ke public transportation yang di Bangkok. Kita explore Bangkok dulu kali ya, sebelum ke kota-kota lain. Di Bangkok tuh kalau nggak salah ada satu public transportation, I don't know. Tapi itu tuh saya agak mirip kayak bajai gitu sih. Emang ada? Ada. Ada ya? Itu namanya apa ya? Apa ya bahasa Thailandnya ya? Kalau traveler atau turis tuh bilangnya taksi Bangkok. Taksi Bangkok. Iya, kayak bajai. Iya, karena Cuman lebih gede. Iya. Karena teman-teman aku kalau misalkan ke Bangkok pasti naik itu. Itu tuh apa sih? Aku penasaran sih sejujurnya. Iya, hampir sama kayak taksi lah. Oke. Atau gimana ya? Aku cara lihatnya kayak andong aja sih. Kamu bayar, terus bilang kamu mau kemana aja. Kalaupun nggak kemana aja, ya udah bilang kayak mau pengen keliling, itu bisa kayak itu. Bentuknya kayak bajai banget, cuman lebih terbuka, lebih gede, lebih berisik, lebih racing banget lah. Iya. Tapi itu vibe-nya yang bikin asik, kayak bakal diajak sama drivernya tuh ngebut-ngebutan gitu. Ada tuh kayak sering papasan kayak satu grup misal bajainya itu ada 5, ini balapan. Oh iya. Iya. Asik banget. Seru banget dong. Asik. Seru. Berarti kalau misalkan grup ya ke sana ya, ke Bangkoknya, terus masing-masing grup kita main ambil pakai bajainya. bajainya satu-satu misal. Per bajai itu biasanya 5 maksimal orang kali ya. bukan 3 orang. Oh, 3 orang justru. 3 atau 4. Kalau pengen nyaman. Oke. Kalau pengen 5 ya itu desek-desekan banget tuh. Desek-desekan banget ya. Oke. Itu sama bajainya tuh emang warna-warni sih. Warna-warni, iya. Warna lampunya warna-warni. Ada musik. musik apa ya ibaratnya ya? Musik lokal sono yang heboh gitu. Tapi asik. Seru sih, seru banget. Seru. Aku makin kebayang sih sama vibes-nya Thailand berarti ya. Want to explore banget sih. You should, Harus ya? you must. Oke. Nah, tadi udah ya public transport, tentang Bangkok udah. Pattaya nih. Pattaya tuh tempat, itu pantainya. Pantai. Nah, itu 3 jam 40-an menit lah dari Bangkok. Oke. Lumayan ya berarti. Lumayan, cuman kalau pengen ke sono gampang banget. Oke, pakai public transport bisa? Iya bisa. Oke. Dan surprisingly, kayak setiap bus, bahkan yang aku coba ke kota-kota kecil, mereka turis friendly banget. Kayak bahasa Inggris pasti ada. Dan minimal orang yang jaga counter ataupun kondekturnya itu tahu basic English. Oke. Itu tuh berapa kemarin ya? 60 baht gitu. 60 baht dari Bangkok ke Pattaya berarti 30-an ribu. Murah banget. Murah banget. Paling mahal 80 lah kalau nggak salah. Wow. 40 ribu berarti. Wow. Wah, murah. Banget. Worth it juga. Worth it ya. Pattaya sih kayaknya lumayan tourist spot. Tapi tetap asik. Nightlife-nya banyak. Siluetnya tuh hampir sama kayak ngingetin aku sama kayak nggak tahu ya ini berlebihan atau enggak ya, kayak Miami atau apa gitu. Nah, Dikit-dikit lah. I see. Jadi banyak gedung tinggi di pinggiran pantai. Di pinggiran, oke. Dan pantainya itu penuh dengan outbound gitu loh. Activities, yes. walaupun aku nggak nyoba. Itu. I see. Tourist spot banget sih. Tourist spot banget ya. Jadi plusnya adalah banyak fasilitas yang bisa deket-deket gitu loh, bisa digapai di jarak yang dekat kayak gitu. Itu. Oke. Menarik sih. Orang-orang kan memang kalau misalkan ke pantai nyarinya itu ya, attraction-nya ya, naik jet ski. Ya.
Itu banyak tuh. Banyak ya, berarti di Banyak. Pattaya bisa ya. Mm-mm. I see. Tapi kalau Pattaya itu ada selain pantai, ada attraction lain nggak? Maksudnya kayak ada candi ke temple yang kayak gitu? Oh, ada. Ada ya? Temple pasti banyak. Pasti banyak ya? Di Tem- setiap daerah ada? Setiap kota, kota ada. temple tuh kayak masjid di sini lah. Oke. Uh, Oke. Dan tiap tempelnya tuh punya desain yang beda-beda. Oke. Aku nggak tahu kalau cara ibadahnya ya. Cuman yang aku notice adalah desainnya beda-beda. Gitu. Kalau di Pattaya, ya pasti tempel banyak. Ada satu museum, aku lupa museumnya apa itu. Museumnya gede banget, hampir sama kayak temple. Terus vibe-nya tuh kayak kamu lihat ini aja, Angkor Wat aja. Oh, oke. Segede itu. Wow. Dan semua itu tuh full ukiran Ya. gitu. Itu di pinggir laut. Wow. Dan kita diajak kayak apanya? Si pembuat museum itu punya misi kalau mengajarkan, ada satu kata-kata yang aku inget banget. We should learn to live in the society of conscious. Oke. Kayak ini secara singkat aja ya. Jadi ada tour guide, dia ngajarin kayak apanya? Kehidupan tuh banyak misal banyak masalah. Terus banyak cerita yang apanya? Bikin orang-orang mungkin korup atau apa segala. Banyak kejahatan, tapi juga banyak kebaikan. Dan si museum itu tuh ngasih tahu kalau ini loh, secara logis ataupun secara baiknya, kamu akan lebih baik untuk tetap conscious atau aware. Karena conscious atau awareness itu tuh akar dari kebaikan. Jadi misal, kamu berbuat jahat ke orang lain. Orang yang mungkin akalnya pendek kayak gitu, nggak akan tahu suatu saat kejahatan itu atau orang lain segala macam itu akan membalas kejahatan juga. Dari segi misal menimbulkan benci, menimbulkan perselisihan, dan itu kan punya akhir yang buruk juga gitu. Orang akan berbuat jahat juga. Tapi kalau kamu coba berbuat baik, ya itu akan balik lagi. Orang akan membalas dengan kebaikan atau apa kayak itu. Apapun itu narasinya lebih ke being conscious, being aware. Itu bagus sih. Aku lupa namanya. Ada di satu museum gede banget, pasti di Google Map itu kelihatan. Boleh dicek ya teman-teman. Iya, nah itu. Wow, berarti banyak banget ya pelajaran yang bisa diambil ya dari kota kayak Pattaya gitu ya. Banyak banget. Banyak banget ya. Apalagi kalau open. Iya. Open kayak apanya? Ke travel lain, immerse sama lokalnya, itu banyak banget. Berarti nggak cuma sekedar jalan-jalan dan ngelihat kotanya kayak gimana, tapi kalau misalkan kita bisa immerse bareng sama negaranya, itu seru banget ya. Oh, itu asik. Asik banget. Ya? Asik, seru. Oke, itu Pattaya. Tadi dua lagi apa, Kak? Chiang Mai sama Chiang Rai. Oke, dari dua ini nih, apa nih yang menarik dari mereka? Orang-orang lebih slow living. Oke. Karena seru banget. Tempatnya kan pegunungan. Dan kalau aku cerita ngobrol sama orang lokalnya, mereka punya 3 musim katanya. Oke. Kalau 2 musim yang general kan musim panas sama musim hujan. Ya kan. Nah, mereka punya musim dingin yang dry. Jadi di antara bulan katanya tuh September sampai September November kalau nggak salah ya. Cuma 3 bulan gitu. Di situ nggak ada hujan. Tapi suhu tuh bisa nyampe 6 atau 8 derajat. Kan dingin banget tuh. Dingin banget dong. Nah, terus windy katanya. Banyak angin. Nah, karena mungkin pegunungan atau apa kali ya. Bisa karena kayak gitu. Dan karena orang-orangnya slow, hospitality-nya orang lebih gampang senyum lah daripada sorry ya kalau mau bedain sama Bangkok, orang lebih gampang senyum di Chiang Mai. Lebih gampang diajak ngobrol. Terus kayak ya itu balik lagi hospitality-nya tuh ramah banget. Kita nggak nanya misal
lagi bengong atau apa, ya mereka mau cerita. Kayak gitu, lebih gampang gitu lah. I see. Berarti emang orang-orang di Thailand ini humble banget ya? Humble parah. Parah. Humble parah. At least as far as I know ya. Parah. Oke. Harus punya temen sih orang Thailand ya. Harus, rekomen banget. Asik kok, asik buat. Seru sih mereka tuh. Kalau aku lihat dari di film-film ya, kayak seru banget sih mereka tuh. Seru. I see. Oke, nah tadi kan kita udah ngomongin banyak banget ya soal di setiap kotanya juga. Terus tadi kita udah sempat singgung soal transportasi. Nah, kita mau singgung soal makanan sih, Kak. Makanan di Thailand gitu. Makanan di Thailand tuh gimana nih, Kak? Soalnya aku lihat banyak banget kan yang yang beredar juga di TikTok, di Instagram gitu. Makanan Thailand tuh aneh-aneh katanya gitu. Maksudnya kayak ada udang yang masih hidup terus langsung dimakan, ya loncat-loncat gitu. Itu gimana cara makannya gitu. Tapi gimana nih makanan di Thailand, Kak Gego? Kalau boleh jujur, biaya aku paling habis banyak di Thailand tuh bukan tiket, bukan penginapan, makan. Oh ya? Suka banget suka banget. Oh itu emang at least for me ya, secocok itu, seenak itu. Enak-enak ya justru. Iya, seasik itulah. Kayak makanan street foodnya, pinggir jalannya. Oh sama ini, kalau coba cari kayak info-info misal apanya, biasanya tuh beberapa daerah ada Sunday Market sama Saturday Market. Oke. Wah, apa tuh? Nah, itu tuh semua, itu kayak CFD lah. Oh, oke. CFD. Iya. Tapi karena ya market banyak souvenir, entah souvenir lokal atau apa, banyak banget barang yang dijual. Tapi yang paling asik makanannya. Makanannya tuh aku inget ada satu kepiting lumayan gede. Itu kalau beli di sini kepiting saus Padang ya, itu bisa 250-an ribu. Tapi kalau itu Sunday Market di Chiang Mai, itu ada satu kepiting. Kayaknya cara masaknya tuh kayak dikasih garam gitu loh. Terus digoreng pakai garam. Tahu nggak sih? Dioseng pakai garam kayak gitu. Itu tuh 200 baht doang satu. Berarti 100.000 dan itu lumayan gede. Wow. Kayak segini gitu. Oh wow. Aku nggak beli, cuman kayak ribet juga ya kalau makan harus pecah-pecahin segala macam. Cuman harganya segitu. Oh oke. Banyak yang murah, hampir sama kayak Jakarta. Cuman ya itu hati-hati biar nggak kalap aja. Karena banyak banget pilihannya. Yang pasti ini ya spicy salad papaya, papaya muda dirujak. Wow. Ya kayak gitu. Seger banget tuh kayaknya. Seger. Seger. Ya? Terus biasanya tuh ada campuran kayak udang mentah. Squid mentah, ada rajungan kecil, kepiting kecil kayak gitu, mentah dimakan langsung kayak gitu. Amis, cuman amisnya enak aja. Atau akunya aja sih yang suka makan apa aja. Itu banyak banget yang dieksplor. I see. Berarti di sana banyak street food nggak, Kak? Banyak banget ya? Banget. Pakai banget. Oke. Yang sempet itu kayak yang aneh-aneh, misal serangga, itu banyak juga kok. Oh wow. Kalajengking. Aku nggak yakin tuh itu kecoa atau apa ya. Tapi yang aku notice tuh kalajengking aja. Ya itu banyak. Oh wow. Enak juga kok, kayak walang, kayak belalang di Gunung Kidul. Ya kayak gitu aja sih. I see. Di lidah aku ya kayak gitulah. Banyak banget yang dicoba. Dan pasti kalap. Karena macem-macemnya banyak dan bikin penasaran. Oh sama satu, kebanyakan menurut aku ya, kayak kebanyakan masakan Thailand kayak banyak sayurnya juga gitu. Dan mereka suka sayur. Ya. Itu yang aku kayak, oh ini keren nih. Suka nih gue gitu loh. Karena aku suka banget sayur. Gitu. Tapi kalau didengar-dengar berarti makanan Thailand tuh simple ya, maksudnya nggak banyak bumbu yang gimana gitu. Sejauh ini yang aku temuin simple sih.
Mungkin yang paling ribet tom yum kali. Tom yum ya? Heeh. Iya, kalau tom yum sih Nah, lumayan ya. bumbunya banyak. Bumbunya banyak. Terus kasih apa tuh? Kuah susu, kuah santan atau susu gitu. Iya. Aku nggak tahu. Cuman banyak banget yang dimasukin. Ya itu juga tom yum di sana tuh juga ibarat kayak apanya? Ada nih yang kayak emang enak dan ada yang hidden lagi yang makin enak lagi kayak gitu. Nah, itu pinter-pinter juga tuh. Buat nyari-nyari. Heeh. Aku pasti ini juga kok nyari TikTok buat soal makanan. Entah itu yang kayak ulasan Michelin Star. Itu banyak juga di sana. Oke. Dan worth it. Semua worth it Oke. dicoba. Oke. Berarti rekomendasi kalau misalkan teman-teman lagi mau ke Thailand nih, rekomendasi makanan, terus mungkin kalau ada tempatnya juga apa nih Kak? Aduh, tempat tuh aku lupa ya, sumpah. Tempat ya. Tapi kalau makanan deh, makanan yang wajib banget nih teman-teman buat coba di Thailand. Minimal tuh pad thai, pasti. Minimal. Minimal pad thai. Spicy salad. Terus ada yang aku suka tuh kayak apanya? Tapi ini babi ya, pork basil apa ditumis lah, babi tumis segala macam kayak itu, pork basil sama nasi segala macam itu yang aku suka. Dan sisanya karena aku nggak tahu nama Thailandnya dan biasanya tuh menu-menunya tuh udah ditranslate ke Inggris. Oke. Apapun yang seafood itu menurut aku enak, Enak ya? pasti enak. Oke. Nggak enak pun tuh menurut aku enak. Nah, itu aja, nggak tahu sih, enak sih di sana. Tapi emang Thailand tuh base-nya seafood sih. Seafood. Tom yum juga kan seafood ya. Ya, tom yum. Itu sampai lupa tuh. Tom yum ya. Tom yum, kayaknya random dimanapun. Ada satu, kalau sempet di Chinatown, di Bangkok, yang deket apanya Sungai Chao Phraya, itu ada Chinatown tuh. Tiap malamnya itu, menurut aku makanan di sana enak-enak. Oke. Aku nggak peduli namanya apa segala macam, ketika aku duduk, itu enak. Harga juga kayak apanya. Tom yum tuh cuma 200 baht, berarti cepet 100 ribu. 100 ribu itu bisa 2 orang. Oh oke. Kayak itu. Iya. Jadi kalau apanya mau pesen yang lain segala macam banyak tuh kayak ya balik lagi pad thai, terus macam-macam tom yum aja juga banyak kayak gitu. Itu banyak. Jadi bisa banyak yang dicoba gitu. I see. Seru banget ya. Berarti makanan Thailand emang unik-unik sih. Nah, cuman paling rekomen itu sih kalau bisa ikut Sunday Market atau Saturday Market, ya itu yang paling rekomen. Itu di mana? Berarti nggak di Bangkok ya? Atau di Bangkok? Di tiap kota, cuman yang aku coba tuh di Chiang Mai sama Bangkok. Cuman daerahnya tuh kalau nggak salah deket-deket Chinatown juga kok. Kalau nggak Chinatown tuh agak ke Southern, ke selatan. Gitu. Oke. I see. Menarik banget nih teman-teman. Oke, tadi udah transportasi, udah makanan, udah. Sekarang hotel sih. Tempat penginapan. Di sana gimana tuh Kak? Tempat menginapnya yang direkomendasiin sama Kak Gego tuh yang kayak gimana? Terus banyakannya tuh yang gimana sih Kak tempat penginapannya? Banyak banget pilihannya. Cuman kalau model main aku kan solo ya. Iya. Terus frugal juga. Udah lah, gebel mah oke lah, ayolah kayak gitu. Yang penting bisa tidur. Yang penting bisa tidur lah gitu. Jadi terakhir aku full 10 hari itu di hostel. Itu 90, kalau dirupiahin sekitar 90-an ribu, 100 ribuan. Per hari? Per hari. Dan itu bersih. Bersih banget. Kayak pasti tiap hari dibersihin, dicek. Kayak apanya, kayak macamnya hotel aja. Kalau kita tinggal kan dibersihin tuh kayak gitu. Ya hostelnya sama kayak gitu. Oke. Plusnya juga kayak selain bersih, bedroomnya juga bersih juga, sharing, fasilitasnya juga oke. Kalau aku berarti 3 tempat terakhir tuh 3 tempat pindah. Dan setiap hostelnya tuh punya kayak apa ya, fasilitas masing-masing. Ada satu hostel yang itu jadi satu sama coffee shop sama bar. Jadi misal kalau malam malas kemana-mana, pengen cari bir atau apa, itu ada. Bisa ya? Pinter-pinteran cari hostel aja. Oke. Dan banyak banget pilihan kayak 90 ribu tuh udah cukup banget, bagus. Oke. Dan plusnya, kalau hostel, kalau model aku karena solo, dan aku kayak open sama orang,
Ya aku ngajak ngobrol sama orang-orang yang di hostel kayak itu. Dan banyak banget ketemu orang-orang yang kayak apanya, open juga. Ada plusnya juga kayak, misal, ngapain hari ini kayak itu, nggak ada rencana. Yaudah lah, ayo jalan lah. Bareng aja lah. Kayak itu. Banyak kok beberapa kali. Seru dong. Heeh. Jadi punya teman baru ya. Nah, itu yang malah yang dicari kalau apanya, misal teman-teman ada yang solo traveling kayak itu. Ke hostel. Kayak apa nih ya, open sama orang, gak usah takut aja, banyak kok orang-orang yang baik gitu. Oke. Seru. Berarti tips untuk nyari hostel ataupun hotel gitu ya di Bangkok tuh gimana sih Kak? Biar dapetnya tuh yang bagus dan bersih. Pasti review Review ya? pasti, dan pasti lihat review yang paling jelek. Oke. Misal yang paling jelek itu nggak mention, misal kayak apanya, nggak terawat atau apa. Dia review jeleknya nggak ngomong misal kotor atau apa, menurut aku aman sih. Kalau cari apanya hotel, biasanya aku Agoda, karena dia pasti ngasih rekomend hostel yang murah juga kan, tapi bagus. Aku pasti lihat review jeleknya dulu. Oke. Review jeleknya masih bisa kamu terima, itu pasti bagus. Oke. Misal ada review jelek yang mention entah masalah airnya, entah masalah sama ini. Kalau penjaga hostel atau itu namanya apa ya? Staff hostel ya? Ya. Staff resepsionisnya misal di reviewnya jelek, menurut aku cari aja yang lain. Cari aja yang orang yang itu nomor satu menurut aku. Misal kalau kita ada apa-apa, resepsionis hotelnya tuh juga membantu. Misal kita hilang paspor, dia mungkin bisa ngebantu bikin laporan barang hilang ke polisi. Habis itu kita ajuin ke kedubes atau apa segala macam. Orang dulu menurut aku, gitu. Nah, apapun dimanapun yang penting bersih, itu aja. Yang penting bersih ya. Iya. Iya sih, benar. Kalau tempat bersih, orang yang datang menurut aku kebanyakan most likely bakal bersih juga. Gitu. I see. Seru sih. Oke, itu soal hotel ya. Jadi kayak gitu lebih ke hostel. Ini sih Kak. Kalau misalkan waktu itu kan aku ke Malaysia tuh aku nginepnya di apartemen, dan itu tuh biasanya aku beli di salah satu platform buat ya kayak Traveloka ataupun Agoda gitu. Tapi setelah dapet tuh aku nggak langsung dapet nomor kamar kan. Terus harus ke resepsionisnya, dan resepsionisnya tuh ngasih tahu kamu tuh mailbox nomor berapa. Terus aku harus ke mailbox nyari si kuncinya, baru aku bisa tahu tuh aku tuh kamar nomor berapa kayak gitu. Nah kalau di Thailand sama nggak Kak kayak gitu, ada mailboxnya. Jadi kayaknya nggak ada resepsionis, adanya satpam, tapi self check in gitu, kita pakai mailbox sih gitu. Kalau di Bangkok gimana Kak? Selama yang aku coba di Bangkok ataupun kota-kota itu yang kecil, semua ada resepsionisnya. Ya nggak langsung dikasih nomor, ya nomornya pasti di resepsionisnya kayak gitu. Dan kayak self check in ya, nggak pernah sih aku. Nggak pernah. Kebanyakan resepsionis semua. Ada resepsionis. Berarti kayak di hotel-hotel Indonesia ya. Jadi kalau mau check-in ke resepsionis, terus habis itu langsung naik ke kamar gitu. Ya, kayak gitu. Oke. Naik ke kasur kalau hostel. Karena dorm kan. Dorm ya. Dorm kayak gitu modelannya. Ya. Masuk aja, nomor kasurnya ini. Ya udah ke situ. Gitu. Oke. Seru sih di dorm ya. Aku harus nyobain juga sih. Tapi itu berarti kalau pastilah ya, kalau misalkan cewek dipisah sama cowok. Ada. Gitu, pasti ya. Ada yang mix, ada. Cuman kebanyakan hostel juga nyediain kayak female only. Female only. Banyak. Okay. Dan banyak juga kok hostel yang nyediain private room yang lebih murah dari hotel biasanya. Let's say private room untuk 2 orang. Space-nya lebih kecil, bedroom sharing di luar kayak gitu. Itu kalau nggak salah 150.000 gitu, sampai 200 gitu. Dan itu udah bagus kok. Tuh. I see. Bagus banget malah. Ya, bagus banget kok.
Karena sebenarnya concern aku tuh Kak Gego adalah keamanan untuk perempuan ya, apalagi maksudnya kayak kita menghindari dari sexual harassment yang kayak gitu-gitu kan, apalagi kalau misalkan di hostel tuh kan kita mix, terus kan kita juga nggak tahu bahwa ada juga kayak ya mungkin sorry to say adalah cewek yang suka sama cewek, itu kan kita nggak tahu, mungkin mereka juga melakukan sexual harassment mungkin ke stranger or anything else gitu. Nah, gimana tuh so far di Bangkok tuh, apakah sexual harassment-nya tuh tinggi atau ya udahlah biasa aja gitu, atau ya namanya happens gitu everywhere ya pasti ada aja gitu, atau gimana nih Kak? Selama yang aku main ke sana itu nggak ada ya, walaupun ada hampir ada tuh satu orang sempet tuh kayak hari pertama banget pas landing itu udah di hostel, di hotel malahan, hotel di Bangkok daerah Sukhumvit. Itu aku lagi jalan-jalan mau cari 7-Eleven. Itu tuh ada satu orang Latino, no grudge ya for certain ethnicity, but I met a guy Latino umur 30-an kayak gitu. Dia lagi nge-weed kayaknya. Iya, lagi nge-weed tuh di pertigaan. Terus nanyain kayak apanya, are you Thai? Segala macam gitu. No, I'm not. Ya bla bla bla, kita ngobrol kayak itu, lu dari mana, dari apa, segala macam. Terus dia nanya, oh, do you want having fun, segala macam. Kita bisa, dia bilang kayak ngajakin mau minum, mau ke bar, mau klub, kayak gitu. Sebenarnya pinter-pinteran kamu aja. Kalau aku nolak. Alasan aku logis, aku baru landing, aku pengen istirahat. Kalaupun mau ngikutin, toh apa nih ya, di hotel aku, nah itu balik lagi, ada resepsionis, itu bisa bantu kita. Kayak apanya, misal ada hal-hal yang kamu diikutin orang, kamu hilang barang, terus kamu ragu kalau apanya, kamu lagi solo nih segala macam gitu, takut nih karena sendiri, gitu. Utamain kayak apanya, kalau belum kenal sama orang lokal, at least cari resepsionis atau staff hotel yang baik, karena mereka juga bakal apanya membantu kamu biar mereka nggak dapet review jelek kan. Sebenarnya gitu. Itu. Kalau ngomongin kayak seksual harassment segala macam bla bla bla, kayaknya nggak ada. Kayaknya selama ya itu kamu pintar nyari tempat. Misal, let's say gini, aku akan cari tempat yang dimana macam-macam etnisnya tuh berkumpul di situ. Jadi nggak cuma lokal doang, nggak cuma Europe doang, nggak cuma US doang, tapi campur-campur. Asian, Europe, white or something segala macam itu. Karena ada tendensi di mana orang akan tidak nggak akan berbuat jahat ketika kamu di tempat publik gitu loh, di tempat yang kamu tuh minoritas, kamu tuh nggak ada power di situ. Misal kayak orang gimana ya? Orang berbuat jahat karena mereka bisa kan, mereka punya misal backingan atau apa kayak itu. Ya udah hindari tempat itu aja, ke tempat yang dimana yang semua etnisnya tuh campur di situ, dan itu lebih aman. At least cara pikir aku gitu. Akan less likely ada criminals lah. Oke. Karena orang-orang mereka merasa mereka sendirian dan mereka butuh orang buat ayo kita bisa mungkin jalan-jalan, cari tempat apalah kayak itu, saling bantu kalau ada apapun gitu. I see. Tuh kan, nggak akan kerasa ya? Nggak kerasa ya ngobrol. Oke, tadi ngomongin soal keamanan Kak, berarti kalau misalkan kita tersesat ataupun apapun itu nggak usah khawatir ya sama orang lokal, mungkin bisa dibantu. Bisa. Ya? Orang baik akan ketemu orang baik lah. Dan ini setiap kali ke Thailand, misal kayak buntu nih kayak gitu, kedubes, jadi kok terbuka kok. Akan selalu ada notifikasi kayak pesan kalau ada apa-apa ya hubungin nomor kedubes aja, kedubes Thailand. Gitu. Aman lah. I see.
Sama terakhir deh soal flight nih Kak, soal flight ke Thailand. Ada nggak tips and triknya buat teman-teman mungkin kayak flightnya pengen yang direct, terus abis gitu pengen yang murah juga. Kayak ada waktu tertentu nggak sih atau nggak ada airlines yang mungkin Kak Gego sarankan buat teman-teman yang mau pergi ke Thailand? Kalau airlines itu subjektif ya. Subjektif banget ya. cuman favorit aku AirAsia. AirAsia. Ya. Oke. Biasanya kalau stabil itu di harga 1 jutaan sampai 1,2. Oke. Itu stabil. Mhm. Dan kalau nggak salah aku cek di beberapa bulan gitu, bulan apa ya? Juli, Mei gitu. Mhm. Itu ada 900, Oke. ada 800. Mhm. Itu pun kalau dapat diskon, Mhm. aku lupa. Ada kemarin diskon tapi aku nggak ambil. Itu dari Garuda. 1,5 jutaan. Atau Garuda loh ya. Garuda tuh ya. lumayan Yang apa paling nih? ini ya. Dia kelasnya bukan ekonomi kan? Iya. Dia kelasnya ekonomi tapi agak lebih tinggi sih. Iya kan? Mm-mm. Dapat meals. Ekonomi premium lah. Iya kan? Iya. Dia dapat meals kan? Iya. Nah, itu 1,8 bolak-balik kalau nggak salah. Wow. Ya kan? 900 berarti. Iya. Ada promo itu. I see. Ini rajin-rajin ini sih. Rajin-rajin apanya ngecek tanggal sih. Itu aja. Iya. Karena ada event-event juga kan. Maksudnya kayak ada peak season, Iya, kayak gitu-gitu. low season, Iya. gitu. Oke. Gak kerasa Kak Gego ya. Kita ngobrol udah mau 1 jam. Iya. Kayak tadi kita bilangnya mau 30 menit aja, tapi Iya. ternyata Bangkok ini tuh, Thailand ini tuh lumayan seru banget. Banyak. Seru banget ya. Apalagi kalau bisa ke kota kecilnya. Itu yang aku rekomenin banget. Public transportnya, nyobain orang-orangnya, nyobain makanannya. Aku next bakal itu juga kok, bakal explore lagi yang kota-kota kecil gitu. Kayak Koh Samui, Pango, sekitar Phuket. Itu banyak banget rekomen. Banyak. Nah, itu. So, Thailand is recommended ya, Kak Iya. Gego ya? Ya, top. Especially for the people. And food. And food. Iya. Ya, kalau buat teman-teman yang suka kulineran, cocok banget ya Thailand ya? Cocok banget. Cocok. Oh, satu lagi deh. Soal ini, soal transaksi. Kalau di bus dan juga di transportasi umum tuh bisa pakai debit card nggak sih, Kak? Bisa, tapi aku jarang. Dan aku lebih sering pakai tunai. Tapi kalau bisa bawa banyak dari Indo karena ambil misal narik duit di ATM, apapun itu Visa atau Mastercard kayak itu potongannya bisa sampai cepet, bisa 100.000. Mending Lumayan gede. Mending bawa cash, kalau enggak cari aja money changer di sana. Kalau soal debit, yang aku notice ya, kalau ada beberapa BTS atau MRT gitu kalau nggak salah, itu bisa pakai Visa contactless. Oke. Itu Visa. Ada juga sempet aku ada yang mention bisa pakai Mastercard, cuman aku belum nemu. Tapi ada, cuman belum nemu itu. Kalau soal makanan, debit, kredit itu aman. Aman ya? Karena mereka emang udah kebiasa kan open to traveler kan, jadi aman. I see. Berarti siapin aja uang cash yang lumayan, terus tapi debit juga bisa dibawa dan juga yang lainnya. Ya, tuh. I see. Aman. Thank you banget nih Kak Gego udah sharing-sharing soal Thailand ya. Tadi seru banget, ada 4 kota yang Kak Gego akhirnya kunjungin di Thailand. Teman-teman rekomen banget ya berarti ya Thailand ini ya. Banget. Buat teman-teman yang suka kuliner, yang suka explore, terus yang suka ingin menjadi diri sendiri mungkin ya, mindfulness dan juga lainnya. Ini rekomen banget ya, banyak banget tadi yang udah dibahas soal Thailand. Buat teman-teman yang mungkin mau ngobrol-ngobrol lagi soal Thailand dan juga yang lainnya, teman-teman bisa banget untuk join ke grupnya Evans Travel Guide. Di sana kita juga biasanya sharing-sharing sih seputar tips and trick traveling, rekomendasi-rekomendasi ke penginapan, terus abis itu ada juga rekomendasi soal pesawat dan juga lainnya. Itu aja mungkin Kak Gego, thank you ya udah hadir hari ini. Kita ketemu lagi di next episode. Oke. Bye teman-teman.